Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Tabiun. Perkenalkan, saya Yohanes Dwi Setiawan, CGP Angkatan 6, Kabupaten Lampung Timur dari SMA Negeri 1 Batanghari, ingin menunjukkan aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu budaya positif. Untuk itu, mari kita saksikan. Saya punya selamat pagi Bapak Ibu. Kemudian di sini saya juga ada yang perlu saya tambahkan Bapak Ibu berkenaan dengan PGP Pendidikan Guru Penggerak yang saya ikuti sudah hampir 1 bulan lebih ini, juga bergerak dengan tugas yang harus saya lakukan. Saya akan menyampaikan, saya mohon izinnya bukan berarti saya mengajari atau menggurui atau gimana, tapi ini yang saya baca, yang saya dapatkan, terus saya diminta berbagi gitu. Jadi hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Budaya positif. Yang pertama dalam budaya positif ini yang kita pelajari perubahan paradigma belajar, perubahan cara pandang kita terhadap pembelajaran. Dari awal kita pembelajaran kadang-kadang kan berpusat pada guru. Nah sekarang sudah seperti kita pelajari berpusat pada siswa. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, karena guru penggerak itu awalnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri pendidikan di Indonesia. Kata beliau, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun Bapak Ibu. Jadi kalau yang saya rasakan di sekolah kita, atau saya mendengar kata menuntun itu seperti saat saya dituntun. Jadi tangan saya dipegang, kemudian yuk kita kesini. Jadi kita diarahkan, menuntun. Jadi kita membersamai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga ingin melaksanakan menuntun, berarti Bapak Ibu juga harus membersamai, berada bersama anak-anak, menemani. Jadi kita tahu masalah anak kita itu apa sebenarnya. Kalau kita tidak menemani, melihatnya langsung, menunggui, kita tidak tahu apakah anak kita itu apa yang mereka rasakan dan bagaimana gitu. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan seperti pada saat seorang petani menanam padi. Jadi petani menuntun tumbuhnya padi dengan cara memupuk, kemudian menyiangi, kemudian hamanya itu. Dan kalau yang ditanam padi, nggak mungkin yang tumbuh jagung, atau kita mengharapkan buahnya jagung. Anak-anak kita juga tadi berbeda sesuai kodrat mereka masing-masing. Tidak semuanya pintar, tidak semuanya cerdas, dan banyak karakter-karakter dari setiap anak didik. Nah kalau kita tidak menemani, tidak ikut tahu, kita pukul rata semuanya sama, tidak jadi Bapak Ibu. Itu yang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi paradigma yang perlu kita rubah yaitu mulai dari teori stimulus respon ke teori kontrol, yang artinya di teori stimulus respon itu dulu kita berpandangan bahwa orang harus sama dengan kita, orang harus sama dengan apa yang kita penginkan gitu. Terus kemudian perilaku buruk merupakan sebuah kesalahan.
dan saya atau kita itu bisa mengontrol, mengubah orang lain. Ternyata menurut teori kontrol tidak seperti itu. Yaitu yang pertama, kita yang berusaha memahami orang lain, bukan orang lain yang harus sama dengan kita. Terus semua perilaku itu pasti punya tujuan, baik dia bertindak misalnya kita suruh tapi dia tidak mau, lompat pagar dan seterusnya, itu pasti mereka punya tujuan dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya dia yang memutuskan bagaimana dia melakukan tindakan. Contohnya misalnya kalau saya Pak Febri pegang batu, terus Pak Febri tolong lepaskan batunya dari tangan itu. Yang menentukan batunya itu dibuka tidaknya Pak Febri, dia bisa melepaskan itu ya dengan banyak cara yang saya lakukan. Misalnya kalau nggak dibuka, tak biarin kepala sekolah dipecat loh. Yang pertama berarti takut dihukum atau dipecat, tidak nyamanan. Yang kedua, Pak Febri pakai duit, buka ya, dengan penghargaan atau hadiah-hadiah. Dan yang ketiga memang Pak Febri punya niat baik, nggak apa-apa lah, saya buka, saya baik buat apa loh batu saya simpan. Jadi seperti itu. Jadi semua keputusan berada di Pak Febri. Meskipun takut kalau Pak Febri nggak mau melepaskan, dia tidak akan melepaskan. Meskipun saya kasih uang 1 juta, kalau Pak Febri tetap menggenggam itu ya tetap digenggam sama dia. Anak kita pun seperti itu Bapak Ibu. Kita mau kuar-kuar sampai berbusa-busa, mau takut dihukum, nanti kamu dikeluarkan. Kalau dia memang tidak punya motivasi atau tidak takut dan tidak mau, ya sudah tetap dia lakukan seperti yang sudah kita lakukan sampai capek dihukum, sampai capek ini tetap sama begitu. Itu yang pertama. Jadi kita rubah paradigma kita. Kemudian motivasi perilaku. Nah, tadi sudah saya singgung, anak-anak itu berbuat karena ada motivasinya. Ternyata di sini menurut si Diana Gosen itu ada 3 perilaku Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya begini Bapak Ibu. Maaf ini bukan menyinggung dan apa, ini sudah ada di situ, terus saya contohkan kembali. Bapak Ibu berangkat ke sekolah atau masuk kelas tepat waktu. Itu mungkin ada 3 kemungkinan motivasi. Yang pertama, takut Bapak kepala sekolah pagi-pagi sudah di sini dan mengawasi siapa nih, sudah bel kok belum masuk. Itu yang pertama, takut dengan Bapak kepala sekolah. Yang kedua, pengen dipuji, penghargaan. Oh, nanti sama Bapak sekolah ini bagus nih, besok saya kasih hadiah jalan-jalan lagi ke Mutun. Yang ketiga, memang Bapak Ibu punya niat dari dalam diri untuk menjadi teladan yang baik. Saya tuh guru, digugu dan ditiru. Jadi saya memberikan teladan untuk anak-anak saya yang baik. Saya mau tepat waktu biar anak-anak saya juga tepat waktu. Mau dihukum, mau enggak, terserah deh. Itu kan saya punya motivasi dari dalam diri. Nah, itu. Nah, mungkin yang perlu kita kembangkan itu tadi Bapak Ibu, yang motivasi dari dalam diri. Kalau misalnya hukuman dan penghargaan itu tidak akan lama bertahannya. Hukuman hanya jika misalnya, wah ada musondang nih, saya takut nanti dihukum, jadi saya harus berbuat baik. Ada musondang, nanti saya dikasih hadiah, saya harus baik. Kalau tidak ada musondang, ya mereka tetap melakukan kesalahan itu. Tapi kalau itu sudah ada di hati mereka bahwa ini nih yang baik, saya percaya ada dalam diri saya dan harus saya jaga, dan kalau saya bertindak seperti ini, saya akan jadi orang yang seperti ini. Nah, itu meskipun musondang tidak ada, mereka tetap akan melakukan hal yang baik. Itu teori motivasi. Dan berikutnya hukuman dan penghargaan yang mungkin tadi sudah beberapa saya singgung. Hukuman ini itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Terus kemudian pada saat kita menentukan, murid tidak dilibatkan, artinya sepihak dari kita. Kamu lari, kan sepihak. Mau nggak mau ya mereka harus lari karena hukuman. Dan tiba-tiba, terus bersifat satu arah, guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan. Sepakat nggak sepakat, dia harus tetap melakukannya. Kemudian kalau di sini anak akan merasa disakiti oleh perbuatan dan kata-kata yang mungkin kadang kita juga menggunakan kata-kata yang kasar begitu. Dan ini berakibat buruk Bapak Ibu.
Yang berikutnya konsekuensi, dan mungkin ini juga yang sering kita lakukan. Konsekuensi itu, kalau bedanya hukuman sama konsekuensi, kalau hukuman hanya berasal dari guru, tapi kalau konsekuensi sudah kita sepakati. Jadi kalau terlambat kita ngapain anak-anak, nggak mengerjakan tugas, bagaimana anak-anak, seperti itu. Terus yang berikutnya, kalau di sikap penghargaan itu yang konsekuensi, berarti di sini guru harus senantiasa memonitor murid. Untuk penghargaan di sini seperti yang saya sampaikan, jika seseorang akan mengingini apa yang kita kasih, dia baru melaksanakan apa yang kita suruh, begitu. Kemudian yang di sini ditawarkan itu adalah berupa restitusi namanya, mungkin baru mendengar atau ada yang sudah. Jadi bukan hukuman, bukan penghargaan, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Yaitu di sini kita menciptakan kondisi murid dengan memperbaiki kesalahan mereka. Jadi biar mereka tidak melakukannya lagi, kemudian juga mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Biar mereka yang memutuskan sendiri apa yang sebaiknya dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Tetapi sebelumnya mereka juga harus tahu dulu tentang keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai kebajikan seperti yang mereka miliki, tanggung jawab, kejujuran, disiplin, rajin, gitu-gitu, untuk dapat kita melaksanakan restitusi. Selanjutnya kebutuhan dasar. Selain dari motivasi perilaku manusia, siswa melakukan perbuatannya, kesalahan atau apapun itu juga karena didasari kebutuhan dasarnya. Yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ini misalnya contoh anak terlambat Bapak Ibu. Jadi kalau kadang-kadang kita melihat anak terlambat itu pokoknya terlambat itu dihukum. Hukumannya mungkin kita sudah berpikir hukuman yang positif, seperti hukuman tapi kan yang positif Pak, seperti membersihkan lingkungan, suruh membaca. Dulu pernah saya juga pikir seperti itu, membaca, atau kemudian dia setelah membaca apa hasilnya, gitu kan positif, nggak negatif, nggak disuruh-suruh fisik atau apapun itu. Tapi itu pun juga kurang pas. Terus bagaimana sebaiknya? Ya tadi ditanyain dulu, seperti tadi duduk pagi-pagi, Pak ini siswa kami, saya orang tua telepon tidur kali banjir, jadi kalau telat tolong jangan dihukum. Kita tanya dia dari mana, kenapa kok bisa telat, terus nanti mereka suruh cari solusi bagaimana, seperti begitu. Nah, contohnya kalau siswa terlambat, kalau ditanya terlambat, kenapa kok terlambat? Iseng Bu. Itu berarti kalau iseng hanya karena kesenangannya saja. Terus kalau misalnya terlambat karena dia pengen jawabannya dia itu di rumah itu sebenarnya nggak telat nggak apa-apa, cuman pengen sama ibu itu pengen, saya kan tahu nih hari Senin yang piket Bu Leli, jadi saya pengen ngobrol lama sama Bu Leli. Bisa jadi mungkin, jadi rasa dari yang tadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau memang dia senang di situ gitu. Jadi itu yang mendasari sikap tindakan siswa murid kita. Yang berikutnya keyakinan kelas. Nah, mungkin di awal kita sering membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, tetapi di sini diajarkan untuk membuat keyakinan. Kalau kesepakatan kan cenderung yang negatif, seperti harus mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nah, kata itu diganti dengan misalnya tanggung jawab. Terus kemudian dilarang ribut, tidak boleh ribut selama jam pelajaran, diganti dengan menghormati gitu. Jadi dikumpulkan dulu yang kesepakatan tadi yang banyak, kemudian dicari yang nilai-nilai positifnya apa sih, tanggung jawabkah, saling menghormati atau apa. Nah, itu yang nanti menjadi keyakinan. Jadi kalau mereka salah, kita ingatkan, masih ingat dengan keyakinan kita, itu kan hal positif yang ada di dia yang harus kita sepakati gitu. Dan tidak harus banyak-banyak, karena kalau banyak lupa ingatnya. Sedikit saja yang mereka ingat dan benar-benar jadi keyakinan. Itu yang keyakinan kelas.
Berikutnya posisi kontrol. Posisi kontrol ini yang mungkin sering kita lakukan pada saat anak-anak melakukan kesalahan. Yang pertama, posisi penghukum. Posisi penghukum itu seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi nggak cuma fisik, tapi verbal juga bisa kok dikatakan sebagai posisi penghukum. Di sini si penghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah itu memang memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid dan menjadi disiplin gitu. Dia posisi ini akan berkata, patuhi aturan saya, awas kalau nggak patuh, kamu lagi yang selalu salah. Di sini biasanya guru senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang di sini biasanya saya sering di sini. Jadi membuat si anak itu menjadi tidak nyaman, merasa bersalah, dan akhirnya dia akan merasa rendah diri. Jadi kebawa terus sampai rumah, saya bersalah bersama Pak Ibu, saya sudah melakukan kesalahan. Akhirnya dia minder begitu. Bahasanya biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa lama lagi Bapak harus ini sama kamu. Yang berikutnya, teman. Sebelumnya ditambahkan untuk yang posisi tadi yang merasa bersalah ini, siswa akan memberikan penilaian yang buruk tentang mereka. Jadi mereka merasa tidak berharga. Terus mereka sering mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Dan yang berikutnya, posisi teman. Di sini biasanya kita membackup dia. Jadi ayo bantu demi saya. Kita kan baik nih. Kamu nggak ingat bantuan yang sudah saya berikan? Ayo kamu berubah. Gitu. Nah, di sini ada positif negatifnya. Positifnya dia akan berbuat baik atau berbuat sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi negatifnya dia hanya pada kita saja baik, pada guru yang lain enggak, karena kita kan temannya, yang lainnya bukan teman, musuh gitu. Jadi baik pada kita saja yang dianggap teman, itu posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau ini kita menggunakan catatan data yang sudah dilakukan, kemudian setelah ketemu datanya baru diberikan konsekuensi yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, posisi manajer, dan diharapkan kita melakukan yang posisi manajer ini. Jadi di sini kita membangun sikap siswa untuk bertanggung jawab, bukan menghukum, bukan membuat merasa bersalah. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas yang tadi. Dan di posisi manajer ini kita akan menggunakan segitiga restitusi namanya. Di posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid. Dia mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar menemukan solusi atas permasalahannya, dan siswa diajak menganalisis kebutuhannya dan kebutuhan orang lain. Biasanya dia akan berkata apa yang kita yakini, terus kemudian apakah kamu meyakininya hal yang baik tadi dan berusaha memperbaikinya. Kalau kamu sudah memperbaiki, kamu akan jadi yang seperti apa begitu. Dan yang terakhir di sini saya sampaikan tentang segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini, yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baru kita bisa menggunakan posisi manajer ini. Untuk menstabilkan identitas ini, jadi kalau anak yang sudah salah di sini dikasih tahu agar kita bukan mendukungnya, tapi memang manusia tidak ada yang sempurna. Terus kemudian berbuat salah itu tidak apa-apa, kita bisa menyelesaikannya seperti itu. Jadi anak merasa, oh iya, salah itu bukan suatu kesalahan yang besar kok, tapi bisa diperbaiki dan banyak orang juga melakukannya. Setelah dia stabil, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Di sini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Kebutuhan yang mana nih? Bertahan hidup, kasih sayang, atau yang apa? Dengan mengatakan padahal kamu bisa melakukan yang lebih parah loh dari ini, tapi kamu tidak melakukannya, berarti kamu masih punya hal yang baik. Terus kamu pasti punya alasan untuk ini, kenapa melakukannya ini, dan kamu bangga kamu telah melindungi sikap baik tadi karena nggak melakukan hal yang lebih parah lagi. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan.
keyakinan apa yang dia masih miliki sehingga dia tidak berbuat yang lebih parah lagi. Nah, itu tentang materi-materi yang saya pelajari tentang budaya positif. Intinya mari kita tumbuhkan budaya positif di sekolah kita, dan seperti tadi di upacara kita akan mulai budaya positif dengan yang 5S yang sudah ada, yang dulu pernah ada, kita galakan kembali. Kalau misalnya hanya muridnya sendiri tapi gurunya tidak memberikan teladan, ya murid kan tidak ada yang dicontoh, mereka masih bertindak berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Kemudian apakah saya sudah menerapkannya di kelas? Saya mencoba juga menerapkannya, tetapi juga hasilnya tidak bisa langsung. Tetapi saya lihat ada beberapa anak itu mau terbuka kenapa dia terlambatnya, terus dia juga mencoba mencari solusinya gimana caranya biar nggak telat, karena dia boncengan sama teman, katanya nanti saya kasih tahu teman saya Pak. Dan memang terlambatnya berkurang, bukan berarti nggak terlambat sama sekali, tapi berkurang dan mudah tetap terus nggak terlambat. Untuk yang model yang lain saya belum mencobanya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, saya sharingkan. Terima kasih untuk kesediaan waktunya, dan mudah-mudahan kalau misalnya ada yang baik yang bisa diterima nanti bisa dilakukan. Itu saja. Terima kasih. Amati tadi pada saat pelaksanaan upacara bendera sudah berjalan dengan baik, petugas sudah baik, kemudian peserta juga sudah cenderung baik, sudah diam hanya karena batuk. Jadi masih ada suara-suara. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua tentang kebersihan. Kembali kami dari pihak sekolah mengingatkan tentang kebersihan. Jadi tak jemu-jemu kita menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Terus masih kalau misalnya pas saya keliling pagi itu, atau mungkin Bapak Kepala Sekolah melihat masih ada beberapa yang piketnya telat. Terus kemudian sampah tidak langsung dimasukkan ke kotak sampah, jadi masih ada di selokannya itu, atau masih ada di depan. Jadi sebaiknya setelah disapu, dikumpulkan, masukkan kotak sampah dan dibuang ke kotak sampah. Sampah-sampah yang kalian sapu tadi gitu. Untuk yang agak halaman ke depan nanti ada petugasnya tersendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengingatkan kembali di akhir November. Ingat akhir November, ini sudah tanggal 31 Oktober. Di akhir November nanti kita sudah mulai ujian akhir semester ganjil. Jadi tinggal 1 bulan lagi, tidak lama. Jadi tolong dipersiapkan segala sesuatunya, baik tugas-tugas kalian yang masih menumpuk, terus kemudian materi-materi yang mungkin tertinggal. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini beranjak dari waktu saya ngobrol dengan beberapa siswa gitu. Beberapa siswa merasa di sini lingkungannya sudah mulai kasar seperti itu. Mungkin ini disebabkan karena kita terlalu lama pembelajaran COVID kemarin. Jadi kita tidak berada di sekolah, terus cenderung kalian belajar di rumah, tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol baik dari guru maupun dari orang tua di rumah, sehingga sikap kalian mulai berubah. Hal-hal baik yang pernah kita pelajari, kita laksanakan juga di sekolah ini, yang pernah kita lakukan, itu mulai luntur, mulai tidak digunakan kembali. Di sini saya akan membahas budaya tentang 5S yang papannya ada di depan, antara 12 IPS 3 dan 12 IPS 2. Masih tahu 5S? Iya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kami melihat itu sudah tidak terlihat lagi begitu, hanya beberapa yang masih melaksanakannya. Padahal itu sangat penting sekali gunanya untuk membuat iklim sekolah kita
bagaimana proses pembelajaran, kemudian bagaimana kalian bertindak, kalian berinteraksi dengan sesama teman kalian maupun dengan Bapak Ibu guru terlihat aman, nyaman, damai, menyenangkan, sehingga akhirnya proses pembelajaran akan menjadi nyaman gitu. Kalian betah, kerasan berada di sekolah. Nah, yang pertama di sini kenapa kita perlu bersikap santun dan sopan kepada teman-teman kalian, juga kepada Bapak Ibu guru. Karena dengan bersikap sopan dan santun itu akan tercipta suasana yang saling menghargai dan menghormati. Jadi bahasanya terutama di sini yang mungkin perlu saya garis bawahi, karena di setiap kelas saya pernah anak ngomong nyeletuk bahasa yang kasar tentunya. Mungkin kalian juga tahu bahasa apa yang saya maksudkan. Saya bilang tadi ngomong ini awalnya enggak, tapi lama-lama dia mengakui terus mau saya yang saya tapuk gitu atau kamu sendiri. Akhirnya dia sendiri gitu. Artinya banyak yang seperti itu, karena kalian merasa kemarin kelamaan kalian belajar di rumah itu loh. Saat belajar kalian kan main, kumpul dengan teman-teman yang mungkin notabene bukan teman-teman sekolah, bukan sama-sama pelajar. Jadi bahasa yang digunakan bahasa-bahasa urakan, bahasa-bahasa yang tidak sopan, bahasa-bahasa yang tidak santun. Sikap kalian pun juga seperti itu. Ketemu guru lewat saja. Bapak Ibu naik motor atau apa gitu, kalian nyalip, wer gitu aja dengan ngebut. Sikap santunnya tidak ada. Kalau dulu kan ya mari Pak In apa gimana gitu, enggak, ketemu saja langsung bus. Terus di kelas di saat di sini juga seperti itu. Jadi nanti lisannya tolong dijaga, bahasanya. Kita di sekolah, di sini kita belajar hal yang baik. Bila perlu baik yang di sini tuh kita bawa ke rumah, ke lingkungan kita, sehingga yang di lingkungan juga mengikuti hal yang baik itu. Jadi tadi sopan dan santun. Kemudian yang berikutnya senyum. Buat apa Pak kita senyum-senyum, nanti dikira orang gila lagi. Ya enggak, pas kamu sendirian senyum ya enggak, tapi pada saat kita berinteraksi, muka kamu itu jangan dibuat bete, jangan merengut, besengut gitu. Tapi pada saat kamu berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru, mukanya muka yang bahagia. Karena kalau kalian bahagia, segala sesuatu itu akan indah dan enak, hasilnya bagus. Tapi kalau kamu merengut, besengut, guru ngelihatnya nggak enak, mau ngajar jadi males, karena udah nggak nyaman, yang diajar kayak nggak mau nerima gitu. Terus kamu misalnya ngobrol juga dengan teman, malah mukanya muka pasang, muka marah gitu. Nanti bukannya malah terjadi sikap yang baik, malah nanti malah berantem satu sama lain gitu ya. Kalau berantem sudah nggak ada sih, saya lihat sudah tidak ada. Tapi tolong tadi yang sopan santun, yang senyum. Jadi pada saat berinteraksi diusahakan dengan senyum. Ketemu di jalan senyum, nanti lama-lama juga akan lama-lama dibalas dengan senyuman. Bukan kamu senyum terus dia malah berengut. Nanti lama-lama yang kita semua senyum, ada satu orang yang nggak senyum, itu yang terlihat beda, malah dia yang terlihat gila gitu. Kita enggak, karena kita semuanya senyum gitu. Yang berikutnya sapa dan salam ya. Sapa dan salam Sapa dan salam ini juga penting dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan. Jadi saat kalian ketemu dengan kakak kelas, dengan teman kalian, pada saat kalian berjalan di depan-depan kelas, itu salam temennya. Hai, selamat pagi, assalamualaikum. Ketemu Bapak Guru juga selamat pagi, selamat siang Pak, Bu, assalamualaikum. Sambil senyum. Kemudian kalaupun kita tidak salaman, kita bisa katupkan tangan kita seperti itu. Jadi akan tercipta suasana yang menyenangkan begitu, saling menghargai, menghormati, persaudaraan ada. Jadi kelihatan damai sekolah kita, nggak panas kemerungsung gitu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kita budayakan kembali begitu. Yang dulu pernah ada, yang mulai sudah luntur, mulai kita giatkan lagi. Kita mulai dari kita. Nanti kalau kita nggak akan mulai. Nggak apa-apa misalnya nanti dari beberapa orang yang memulai, nanti pasti teman yang lainnya, loh kok enak ya, saya juga lah akan ikut senyum, saya juga akan menyapa, saya juga akan berbicara yang sopan.
Nanti kalau teman-teman kamu yang nggak sopan lama-lama habis, nanti yang nggak bisa berubah nanti lama-lama juga akan ikut berubah. Mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya pasti semuanya saya yakin pasti bisa, dan kalian saya yakin punya keinginan juga untuk itu, mungkin pasti ada dari lubuk hati, cuman mungkin mau mulai malu, dikira cari muka lah atau apa gitu. Enggak, itu yang baik. Mari saya mengajak untuk kita semua, kita hidupkan lagi kegiatan program 5S yang di sekolah sudah dicanangkan sejak lama, cuman mulai pudar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indra Sari, saya dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan membahas tentang budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Perasaan saya ketika budaya 5S itu diterapkan di sekolah, saya akan merasa senang. Kenapa saya merasa senang? Karena saya akan berbaur dengan orang lain dan saya akan lebih menghargai orang lain. Lalu, harapan saya ke depannya, jika budaya 5S ini sudah terlaksana dengan baik, lingkungan sekolah ini akan menjadi lingkungan yang ramah, nyaman, tentram, dan aman untuk para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Matahari. Baik, itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya saat menjalankan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya merasa tertantang karena harus menyampaikan tentang konsep baru kepada teman-teman guru saya, di mana mereka lebih senior dan lebih hebat dari saya. Yang kedua, pada saat saya menyampaikan di sesi presentasi, saya merasa bersemangat dikarenakan Bapak Ibu guru sangat antusias untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang konsep budaya positif. Kemudian murid-murid juga lebih menyambut dengan baik program budaya 5S di sekolah karena mereka lebih aman, nyaman saat berada di sekolah. Rencana kedepannya saya akan berkolaborasi dengan guru dan TU untuk tetap menjadi sumber keteladanan dalam pelaksanaan 5S di sekolah. Juga saya akan mengadakan observasi lebih lanjut untuk melihat tingkat ketercapaian pelaksanaan 5S di sekolah. Demikian, terima kasih. Demikian tadi video cuplikan aksi nyata di SMA Negeri 1 Batanghari tentang budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua, dan mohon maaf jika dalam penyampaian video tadi ada beberapa hal yang tidak berkenan. Begitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, shalom, namo buddhaya, om santi 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 om.